Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat semua dimanapun kamu berada, puji dan syukur kita panjatkan tentunya kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini di hari Senin bertepatan dengan 12 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Bagaimana kabar kamu semuanya? Alhamdulillah, semoga kamu semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat tentunya ya. Dan pastinya kamu hari ini libur ya, karena hari ini 12 Rabiul Awal. Tahukah kenapa libur? Ya betul, hari ini adalah hari memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengingat kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu di antara kamu, bagi para pencinta Nabi, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan usia, masih diberikan kesempatan umur, masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih menghirup udara segarnya di kesempatan hari ini. Dan bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW, tentu kita mengingat kepada beliau sebagai nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut? Yuk kita simak sirah, yaitu perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas teman-teman semuanya, betapa ya Rasulullah, betapa cintamu kepada umatmu hingga di akhir napasmu kau sebut-sebut ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Begitulah gambaran bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai umat ini dan memikirkan tentang bagaimana nasib umat ini, terutama sepeninggal beliau. Baik teman-teman semuanya, kita akan coba kupas sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad illa, kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Baik teman-teman semuanya, kita simak ya kisah Nabi Muhammad SAW yang sangat spesial sehingga beliau menjadi menjadi orang yang pilihan, orang yang terbaik, orang yang kemudian menjadi teladan bagi kita semua. Bagaimana perjalanan kisahnya? Yuk kita simak saja. Saya coba bacakan ya dari kisah kitab Sirah Ibnu Hisam, di mana Ibnu Ishaq berkata, tatkala Muhammad Rasulullah SAW berumur 40 tahun, Allah yang maha tinggi mengutusnya sebagai rahmat bagi alam semesta dan pembawa kabar gembira bagi seluruh umat manusia. Sebelum beliau diutus, Allah telah mengambil perjanjian kepada seluruh nabi supaya mereka beriman kepadanya, membenarkannya dan menolongnya menghadapi orang-orang yang memusuhinya. Allah juga mengambil perjanjian dari mereka supaya mereka mengabarkan hal tersebut kepada orang-orang beriman dan membenarkan mereka sehingga kebenaran dapat ditegakkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 81 yang artinya, dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, sungguh apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepadamu seorang Rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Mereka menjawab, kami mengakui. Allah berfirman, kalau begitu saksikanlah hai para nabi, dan aku menjadi saksi pula bersama kamu. Quran Surat Al-Imran ayat 81. Teman-teman semuanya, Ibnu Ishaq berkata,
Wahab bin Kaisan, mantan budak keluarga Zubair, berkata kepadaku bahwa aku mendengar Abdullah bin Zubair berkata kepada Ubaid bin Umair bin Qatadah al-Laitsi, "Hai Ubaid, tuturkanlah kepada kami bagaimana keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat pertama kali menerima wahyu ketika malaikat Jibril datang kepadanya." Wahab bin Kaisan berkata, kemudian Ubaid berkata, ketika itu aku hadir berbicara dengan Abdullah bin Zubair dan orang-orang yang ada di sekitar Abdullah bin Zubair. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyendiri di Gua Hiro selama sebulan setiap tahunnya. Seperti itulah bentuk tahanus yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy pada zaman jahiliyah. Arti tahanus adalah pembersihan diri atau tabarrur. Ibnu Ishaq berkata, Wahab bin Kaisan bercerita kepadaku bahwa Ubaid berkata, pada bulan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiam diri di Gua Hiro, sebagaimana biasa dilakukannya setiap tahun. Beliau senantiasa menyuguhkan makanan kepada orang-orang miskin yang datang kepada beliau. Usai melakukan hal itu, beliau pergi ke Ka'bah untuk melakukan tawaf, mengitari Ka'bah sebanyak 7 kali atau lebih. Baru kemudian beliau pulang ke rumah. Begitulah yang terus terjadi hingga Allah mengutusnya sebagai seorang nabi pada bulan Ramadan. Saat itu beliau berangkat ke Gua Hiro dengan disertai istrinya. Malam itu Allah memuliakan beliau dengan menganugerahkan kerasulan dan merahmati hamba-hambanya. Dengan rahmat itu malaikat Jibril datang dengan membawa perintah Allah Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Jibril mendatangiku saat aku tidur dengan membawa secarik kain sutra yang di dalamnya terdapat tulisan. Malaikat Jibril berkata, bacalah. Aku berkata, aku tidak bisa membaca. Malaikat Jibril mendekapku dengan kain sutra tersebut hingga aku merasa seolah-olah sudah mati. Kemudian ia melepasku dan berkata, bacalah. Aku menjawab, apa yang mesti aku baca? Malaikat Jibril mendekapku dengan kain sutra itu hingga aku merasa seolah-olah sudah mati. Kemudian ia melepasku kembali dan berkata, bacalah. Aku berkata, apa yang mesti aku baca? Jibril kembali mendekap kembali diri dengan sangat kencang dengan kain sutra tersebut hingga aku merasa seolah-olah sudah mati. Kemudian ia melepasku dan berkata, bacalah. Aku berkata, apa yang mesti aku baca? Jibril kembali mendekap kembali diri dengan sangat kencang dengan kain sutra tersebut hingga aku merasa seolah-olah sudah mati. Kemudian ia melepasku dan berkata, bacalah. Aku berkata, apa yang mesti aku baca? Aku katakan itu dengan harapan ia melepasku sebagaimana yang sebelumnya ia lakukan terhadap diriku. Lalu ia berkata, Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq Khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra, bacalah. Bismi, dengan nama Rabbika Tuhan, alladzi, yang dia, khalaq, telah menciptakan. Khalaqo, dia telah menciptakan al-insana, manusia, min, dari, alaq, segumpal darah. Iqra, bacalah. Wa rabbuka, dan Tuhanmu, al-akram, yang maha mulia. Alladzi, dia yang, alama, mengajarkan manusia, bil qalam, dengan pena. Alama, dia mengajarkan, al-insana, manusia, malam, yang tidak, ya'lam, diketahui. Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Sahabat-sahabat semua, teman-teman semuanya dimanapun kamu berada, kamu lihat malaikat Jibril pertama kali menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pertanda diangkatnya Muhammad SAW sebagai Rasul. Ternyata malaikat Jibril menyampaikan wahyu Allah, menyampaikan kalam Allah, tidak langsung mengenalkan Allah sebagai Tuhannya.
melainkan sebuah perintah, Iqra, bacalah dengan nama Tuhanmu. Di sini kita diajak membaca. Di sini Nabi Muhammad SAW diajak untuk berpikir, mengenali alam semesta ini, kemudian berpikir untuk mengenali Sang Pencipta yang telah menciptakan alam semesta ini dan mengaturnya. Di sini kita diajak membaca, mengamati, mempelajari, sehingga mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Mengajak literasi. Inilah ajakan membaca, ajakan literasi. Inilah gerakan literasi pertama kali pada manusia, jauh sebelum marak literasi di zaman sekarang. Ajakan-ajakan literasi yang disemarakan, kita sebagai muslim sudah diajarkan Nabi untuk membaca. Membaca, membaca dan membaca. Belajar, belajar dan belajar. Berpikir, berpikir dan berpikir. Dari tidak tahu menjadi tahu. Dari tidak paham menjadi paham. Dari gelap menjadi terang benderang. Sahabat-sahabat semuanya. Kemudian Rasulullah pun mengatakan, aku pun mengikuti apa yang ia baca. Kemudian setelah selesai, Jibril pergi meninggalkanku, dan aku bangun dari tidurku, dan kurasakan jika sesuatu yang tertulis dalam hatiku. Lalu aku keluar dari Gua Hiro. Ketika aku berada di tengah-tengah gunung, tiba-tiba ku dengar sebuah suara dari langit. Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah, sedangkan aku adalah Jibril. Aku dongakkan kepalaku ke langit. Saat itu kulihat Jibril dalam sosok seorang laki-laki yang membentangkan kedua kakinya ke ufuk langit. Jibril berkata lagi, wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah, sedangkan aku adalah Jibril. Aku berdiri melihatnya di tempat bagaikan patung. Aku arahkan pandanganku pada ufuk langit. Aku arahkan pandanganku pada di ufuk langit yang lain. Tidaklah aku mengarahkan pandanganku ke arah manapun kecuali aku lihat dia berada di sana. Aku berdiri diam terpana bagaikan patung hingga akhirnya istriku Khadijah mengirim pelayan-pelayan untuk mencariku. Mereka tiba di Mekah atas dan kembali pada Khadijah. Sementara aku tetap berada di tempatku semula. Lalu dia pun menghilang dariku. Maka mereka tiba di Mekah atas dan kembali pada Khadijah, sementara aku tetap berada di tempatku semula. Lalu dia pun menghilang dariku. Aku pulang menemui istriku Khadijah. Aku berbaring di pahanya bersandar merapat padanya. Khadijah berkata, wahai suamiku, semalam kau kemana saja? Aku telah mengirim orang-orangku untuk mencarimu hingga mereka tiba di Mekah atas, kemudian pulang dengan tangan hampa. Maka aku ceritakan kepada Khadijah peristiwa yang baru saja aku alami. Khadijah berkata, suamiku, bergembiralah dan kokohkanlah demi zat yang jiwa Khadijah berada di tangannya. Aku berharap engkau diangkat menjadi nabi untuk umat ini. Khadijah bangkit lalu membereskan pakaiannya, kemudian pergi ke kediaman Warokoh bin Naufal bin As'ad bin Abdul Uzza bin Qusay, saudara sepupunya. Jadi ketika Khadijah itu teman-teman ya membersamai Nabi ketika Nabi baru pulang dari dari Gua Hiro, untuk memastikan siapa sebetulnya ketika yang bertemu dengan Rasulullah. Maka sampai di rumah Rasulullah tuh masih melihat malaikat. Sampai kemudian ada dalam keterangan Nabi masuk ke dasternya Siti Khadijah. Kemudian malaikat itu sudah tidak terlihat lagi. Maka Khadijah itu mengatakan bahwa dia adalah malaikat, bukan jin, begitu. Ya.
Ini menunjukkan bahwa yang kemudian malaikat yang datang kepada Nabi itu adalah malaikat ya, bukan setan, kayak gitu ya, seperti itu. Karena Kanjeng Nabi melihat terus kemanapun dia melihat ya, itu ditanya oleh istrinya sampai kemudian posisinya malaikat tersebut menghilang atau tidak tampak lagi di diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, teman-teman semuanya, alhamdulillah pagi hari telah fajar telah menyingsing, kayak gitu ya, seperti itu. Dan pagi ini kita masih bersama di sini, mudah-mudahan sambil kita melihat keindahan indahnya alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita bisa bercerita tentang kisah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Baik, kita lanjutkan ya kisahnya, teman-teman semuanya. Tadi Khadijah bangkit ya, lalu membereskan pakaiannya setelah malaikat tersebut tidak lagi tampak atau tidak terlihat lagi oleh Kanjeng Nabi. Kemudian Khadijah itu pergi ya ke kediaman Warokoh bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay, saudara sepupunya ya. Baik teman-teman, kita sudah terbit matahari ya, jam 5.38 menit di sini ya. Mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat ya, dimanapun kamu berada. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi Warokoh itu siapa sih? Nah teman-teman semuanya, Warokoh itu adalah tadi saudaranya Khadijah, masih ada saudara ya, sepupunya Khadijah. Kemudian Warokoh ini adalah seorang penganut agama Kristen ya, yang mengkaji kitab-kitab agama ini dan banyak belajar dari orang-orang Yahudi dan Kristen ya teman-teman semuanya. Khadijah memerintahkan kepada Warokoh ya, persis seperti yang dituturkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi persis seperti yang dituturkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kayak gitu ya. Kemudian bahwa beliau, yaitu Kanjeng Nabi itu melihat dan mendengar sesuatu. Nah, Warokoh bin Naufal berkata, ya, ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Khadijah tersebut, Warokoh bin Naufal berkata, Kudus, Kudus, Maha Tuhan Allah, suci, suci gitu ya. Demi zat yang jiwa Warokoh ada di tangannya, jika semua yang kau tuturkan benar, wahai Khadijah, sungguh dia telah didatangi Jibril atau Namus yang dahulu pernah datang kepada Musa. Dia adalah nabi untuk umat ini. Katakanlah padanya, hendaklah ia bersabar. Jadi Warokoh ini mengenal Jibril, ciri-ciri Jibril. Saat itu Jibril itu kalau bagi orang Nasrani di Arab itu dikenal dengan istilah Namus, begitu ya, Namus. Itu Jibril. Nah, kemudian teman-teman semuanya, Khadijah pulang setelah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Warokoh. Ia pulang menemui Rasulullah SAW dan menceritakan apa yang dikatakan oleh Warokoh bin Naufal kepada Rasulullah. Kamu tahu teman-teman, Warokoh bin Naufal, dia adalah salah seorang dari 4 orang yang bersahabat. Ya, jadi saat itu di Quraisy itu ada perayaan yang biasa dilakukan oleh orang musyrik Quraisy ya, di mana mereka mengelilingi berhadapan dengan Ka'bah, tapi kemudian mereka tuh melakukan pengorbanan ya, dan melakukan ibadah kepada patung-patung mereka. Nah, kecuali 4 orang ya, semua mengikuti perayaan kecuali 4 orang. Nah, Warokoh ini adalah salah satu dari 4 orang yang dia tidak mengikuti kebiasaan jahiliyah atau kebiasaan menyembah berhala tersebut. Jadi Warokoh ini adalah salah satu dari 4 orang yang bersahabat, yang mereka itu merahasiakan satu sama lainnya, yang memang tidak biasa mengikuti kebiasaan perayaan Quraisy yang menyembah patung di sekitar Ka'bah. Nah, keempat orang itu adalah ada Warokoh bin Naufal yang pertama ya, kemudian yang kedua adalah Abdullah bin Jahsi ya, kemudian ada Utsman bin Al-Hurais, itu yang ketiga, dan yang keempat adalah Zaid bin Amr, kayak gitu ya. Nah, sebagian berkata kepada sebagian yang lain, demi Allah, belajarlah kalian, karena kaum kalian tidak berada pada kondisi yang bisa diandalkan, karena mereka telah menyeleweng dari agama nenek moyang mereka Ibrahim.
Jadi satu sama lain itu berbicara seperti itu ya, untuk meninggalkan kejahilian. Nah, Waraqah bin Naufal ini akhirnya dia belajar, kemudian dia masuk Kristen dan mempelajari kitab-kitab dari umat ahli kitab hingga ia memperoleh ilmu dari mereka. Jadi saat itu belum diutus nabi ya, belum datang nabi gitu ya. Jadi Waraqah itu dia mempelajari kitab dari ahli kitab. Sementara itu Abdillah bin Jahsi mencari agama yang lurus hingga ia masuk Islam dan hijrah bersama kaum muslim ke Habasyah. Ketika hijrah ia disertai istrinya Ummu Habibah binti Abu Sufyan, yang juga Ummu Habibah ini telah masuk Islam. Namun pada saat tiba di Habasyah, Ubaidillah bin Jahsi ini ya, itu masuk Kristen, masuk agama Kristen atau keluar dari agama Islam alias murtad ya. Ia meninggal si Ubaidillah bin Jahsi ini di Habasyah dalam keadaan memeluk agama Kristen. Kayak gitu ya. Kemudian Ibnu Ishaq berkata, setelah Ubaidillah bin Jahsi meninggal dunia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Ummu Habibah binti Abu Sufyan, istri Ubaidillah bin Jahsi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Amr bin Umayyah, ya, mengutus Amr bin Umayyah Ad-Damri untuk menghadap Najasyi. Kemudian Najasyi ini melamarkan Ummu Habibah untuk beliau. Setelah itu Najasyi menikahkan Ummu Habibah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau memberi mahar kepadanya sebesar 400 dinar. Ya, jadi luar biasa ya. Ketika Ummu Habibah yang ditinggalkan oleh suaminya yang masuk Kristen atau tadi murtad itu ya, kemudian meninggal dalam kondisi tidak masuk Islam, maka Rasulullah ingin menyelamatkan mantan istrinya, atau dalam hal ini adalah Ummu Habibah, yang tentunya pasti akan tergoncang ya, karena dia hijrah ke Habasyah jauh dari Mekah, tapi melihat suaminya dalam kondisi kufur, kemudian meninggal dalam kondisi kufur juga. Akhirnya Rasulullah menikahi Ummu Habibah ini. Dan menariknya teman-teman semua, Ummu Habibah ini dinikahkan oleh Rasulullah dengan diwakilkan ya. Jadi akadnya itu diwakilkan kepada sahabatnya yang diutus oleh Rasulullah SAW. Dan yang menarik lagi, mahar yang diberikan oleh Rasulullah itu adalah sekitar berapa di sini? 400 dinar. Kamu tahu berapa kira-kira 400 dinar? Ya, 400 dinar itu teman-teman, satu dinar itu adalah emas ya. Jadi satu dinar itu adalah uang emas. Tahu nggak satu dinar itu berapa gram? Ya, satu dinar itu adalah sekitar 4,25 gram emas. Jadi kalau 1 gram emas itu hari ini adalah harganya misalkan 1.400.000 ya, maka maharnya Rasulullah kalau dihitung dalam hitungan rupiah di zaman sekarang, kita tinggal mengalikannya aja, 400 dinar ya, kali dinarnya kita ganti dengan 4,25, jadi 400 dikali 4,25. Kemudian 1 gram itu harganya 1.400.000, jadi 400 kali 40,25 kali 1.400.000, maka jumlahnya itu adalah sekitar 2.380 juta ya, 2.380 ya, ditambah nolnya ada 3, berarti berapa nih? Berarti sekitar 2 miliar ya, 2,3 ya, 2,3 miliar rupiah kayak gitu kan, seperti itu. Luar biasa, mahar yang sangat besar sekali kayak gitu ya, seperti itu. Itulah mahar yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Ummu Habibah, salah satu di antara istri Rasulullah SAW selain Khadijah, yang nanti dinikahkannya itu adalah kelak ketika berikutnya ya, kayak gitu kan, seperti itu. Baik teman-teman semuanya, kita lanjutkan kisahnya. Bagaimana kisah tersebut ya? Ibnu Ishaq, salah satu periwayat sirah atau perjalanan sirah Nabawiyah, yang meriwayatkan sirah ini berkata, selain tadi yang tadi kita udah sebutkan, dari 4 sahabat itu ada Waraqah, kemudian ada Abdullah bin Jahsi,
berikutnya yang ketiga itu adalah Utsman. Maka Ibnu Ishaq berkata, adapun Utsman bin Affan, bukan Utsman bin Affan ya. Adapun Utsman bin Al-Huwairis, ia datang menemui Kaisar Raja Romawi, kemudian masuk agama Kristen dan memperoleh kedudukan terhormat di sisinya. Sedangkan yang keempat yaitu Zaid bin Amr bin Naufal, ia tidak memeluk agama Yahudi, tidak pula memeluk agama Kristen. Ia meninggalkan agama kaumnya, kemudian menjauhi patung-patung, ya, menjauhi bangkai, menjauhi darah, hewan-hewan yang disembelih untuk patung-patung, dan melarang mengubur anak dalam keadaan hidup-hidup. Ia berkata, aku menyembah Tuhan Ibrahim. Ia menentang kaumnya secara terang-terangan dan mengkritik mereka. Ya, itu 4 sahabat yang kemudian 4 orang yang bersahabat sebelum Islam datang ke Mekah, kayak gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke kisah bagaimana Rasulullah SAW di awal diangkatnya jadi Rasul, ya. Usai melakukan kholwat di Gua Hiro atau menyendiri di Gua Hiro, Rasulullah SAW beraktivitas seperti biasanya. Beliau pergi ke Ka'bah, ya, lalu tawaf. Saat sedang tawaf itulah beliau bertemu dengan Warokoh bin Naufal. Warokoh bin Naufal